akan dibahas di dalam yang juga nanti akan dibuka forum diskusi tentunya. Yang pertama adalah tentang dasar-dasar pemahaman dan terapi kesehatan. Jadi dasar-dasar pemahaman kesehatan itu apa? Lalu terapi kesehatan itu sendiri sebenarnya apa? Bicara masalah kesehatan, tentu ini adalah hal yang sangat ingin dirasakan oleh seluruh manusia sebetulnya. Tidak ada orang yang tidak ingin sakit ya, atau tidak ada orang yang tidak ingin tidak sehat gitu. Tapi kita tahu bahwa sehat sebetulnya adalah bukan hal yang hanya terlihat secara fisik, tetapi juga yang dirasakan oleh tubuh, yang mungkin ekspresinya tidak selalu harus dimunculkan dalam bentuk gangguan pada fisik secara umum begitu, tapi juga dirasakan di dalamnya. Nah, maka berdasarkan dari konsep dari sehat itu sendiri yang mencakup keseluruhan faktor seluruhnya. Jadi ada faktor fisiknya di situ, ada faktor juga psikisnya gitu ya. Yang masuk kategori juga di dalamnya adalah nanti faktor mental, lain juga faktor fisiologis atau mekanisme metabolisme, bahasa ilmiahnya begitu, atau mekanisme semua proses yang terjadi di dalam tubuh yang akan mempengaruhi kesehatan itu sendiri. Sehingga pemahaman kesehatan secara umum dapat disampaikan bahwa kesehatan atau sehat sendiri adalah harmoni antara pikiran, ya, tubuh, dan jiwa. Jadi keseluruhannya itu saling terkait, ya, seperti yang sering disampaikan tentu di forum, mungkin di forum HSB, di forum Table Talk, atau bahkan di Grand BOP ya, begitu, di acara BOP begitu. Konsep sehat memang pada dasarnya adalah itu, intinya ada harmoni, ada keseimbangan antara pikiran, main dulu, diutamakan main dalam bahasa Inggris, pikiran, lalu badannya, lalu soul, jiwanya. Tidak mungkin kesehatan itu diperoleh hanya dengan merujuk pada kesehatan badan saja. Jadi banyak orang yang faktanya badannya terlihat sehat atau biasa-biasa saja, tidak menunjukkan adanya suatu gangguan atau tidak merasakan atau tidak terlihat ya ada misalnya bagian-bagian yang bisa merujuk pada faktor yang dikategorikan tidak sehat, misalnya ada luka dan sebagainya. Tetapi setelah dianalisis secara klinis, secara melalui tes laboratorium misalnya, ternyata ditemukan gangguan-gangguan yang terjadi di dalam proses yang ada di dalam tubuhnya. Bisa itu dari mulai level seluler atau tingkat sel gangguannya ketahuannya, maupun tingkat jaringan, bahkan sampai ke tingkat organ, padahal fisiknya mungkin terlihat biasa-biasa saja. Atau juga sebaliknya, fisiknya sehat lalu ternyata juga setelah diperiksa atau dianalisis secara laboratorium juga dinyatakan sehat secara klinis, tetapi dia merasakan atau individu tersebut merasakan ada ketidaknyamanan. Misalnya kok tiba-tiba sering terasa jantung berdebar-debar, nggak karu-karuan misalnya, atau tidak nyaman ya. Ketika bangun tidur harusnya segar, ini kok rasanya malah lesu, atau ada gangguan-gangguan lain yang menyebabkan menjadi terganggu juga ekspresi baik fisik maupun perasaan ya, moodnya. Nah itu juga bisa terjadi. Boleh jadi itu muncul karena apa? Karena faktor pikirannya yang terganggu ya. Ada hal-hal, ada masalah-masalah yang mungkin mengganggu pikirannya, sehingga dampaknya itu pada fisik juga pada mental, spiritual. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi kalau bicara tipe gangguan bisa
tipe gangguan kesehatan ya. Bisa secara fisik, misalnya akibat benturan misalnya ya, atau terjatuh atau tergores. Nah, itu semua kategori gangguan kesehatan secara fisik ya. Misalnya terjadi patah tulang misalnya ya akibat benturan tadi, ada lebam begitu ya, atau terjadi perdarahan ya, jadi keluarnya darah melalui luka begitu ya. Juga ya kondisi-kondisi lain yang terlihat secara fisik ya, itu adalah tipe gangguan yang pertama. Bisa juga diakibatkan karena gigitan serangga misalnya, secara fisik terlihat. Tapi ada juga yang tipe yang kedua, yang gangguan kesehatan itu terjadi secara psikis, kejiwaan. Jadi tadi yang seperti dicontohkan, badannya mungkin terlihat sehat, terlihat biasa-biasa saja, masih normal beraktivitas, tapi secara psikis ya ada gangguan. Sehingga dampaknya bagaimana? Lambat laun fisik juga akan merespons terhadap gangguan psikis ini, sehingga lambat laun fisiknya juga akan mengalami penurunan, bisa dari sisi daya tahan ya, daya tahan tubuhnya secara keseluruhan, atau paling tidak diawali dengan merasa lemah, misalnya lemas dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya gangguan-gangguan yang diakibatkan oleh gangguan psikis, yang sifatnya psikis, tapi berakibat pada fisik. Atau juga bisa gabungan keduanya. Psikisnya sudah terganggu, fisiknya juga terganggu. Ini biasanya dialami oleh orang, kebanyakan orang pasien yang sudah mengalami keluhan sakit cukup lama. Itu biasanya mulai itu terlihat ya, ketika sudah sekian lama kondisi fisiknya sakit ya, apapun itu diagnosanya, misalnya yang paling parahnya misalnya terkena stroke misalnya ya, atau kanker misalnya didiagnosa seperti itu, fisiknya sudah jelas sakit, tapi karena sakit di fisiknya ini maka psikisnya juga menjadi terganggu. Betapa banyak pasien yang sering kita lihat ya, yang kita rawat begitu, kesannya menjadi seperti keras kepala, tidak mau menurut begitu ya. Sebetulnya bukan kemauan dia untuk tidak menurut, tetapi ada ketidaknyamanan yang menjadikan dia menolak tawaran atau bentuk terapi atau bentuk perlakuan perilaku yang sebenarnya tujuannya untuk menunjang kesembuhan dia, kesembuhan pasien tersebut ya. Tapi biasanya karena sudah cukup lama, dalam tanda kutip mungkin merasa menderita dengan sakit, sehingga secara psikis, secara mental terganggu. Nanti pengalaman di lapangan boleh diceritakan ya. Semacam pasien itu ada yang misalnya dilarang makan makanan tertentu misalnya karena memang gangguan atau penyakitnya itu memang dipicu lagi oleh misalnya makanan-makanan tertentu, maka diberi saran misalnya untuk tidak banyak makan makanan tersebut, padahal makanan itu misalnya makan kesukaannya. Sering ada penolakan tuh ya, mungkin bisa melihat itu suka ada penolakan, nggak mau lah, alasannya sama juga, makan nggak makan toh tetap sakit juga begitu ya. Kalau lebih parahnya kadang-kadang kalau sudah putus asa itu penyampaiannya lebih ekstrim lagi ya, makan atau tidak makan ini nanti kalau sudah waktunya akan lewat juga begitu, akan meninggal juga. Nah itu kadang hal seperti itu seringkali kita temukan di lapangan begitu, merawat pasien yang sakit. Nah itu sudah merupakan tipe gangguan kesehatan yang merupakan gangguan kesehatan gabungan ya, jadi ada psikisnya juga kena. Berikutnya mungkin